Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmuji Lestari, NIM 858660446 dari Pokjar Jatirogo, Universitas Terbuka Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Himpauri Kabupaten Tuban dan semua tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi pencegahan virus corona di satuan pendidikan pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia pertama menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Antara lain adalah kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Meski jumlah kematian akibat corona tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyitaan atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meski lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 3 minggu setelah penderita terpapar virus corona.
Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat-alat pelindung diri, APD. Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala terinfeksi virus corona COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Bila Anda menduga telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan obat yang perlu dikonsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain akan meningkat. Anda dapat membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja bepergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19, serta apakah pasien kontak dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Selanjutnya, guna memastikan diagnosa, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di lapisan hidung. CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Hasil rapid test COVID-19 positif memungkinkan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona, tetapi jika juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus orang lain. Sebaiknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pengobatan penyebab infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, meresapkan obat perendam dalam demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara
Pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit. Rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat seperti pengencer darah, anti peredangan, anti interleukin, remdesivir atau favipiravir, pencegahan virus corona atau COVID-19. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap hingga 4 November 2021. Sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan kepada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara itu, orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus ada izin dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah atau hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit, demam, batuk dan pilek, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah termasuk benda-benda yang sering disentuh. Para hadirin yang berbahagia, demikianlah penjelasan kami tentang virus corona semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalankan pola pencegahan supaya terhindar dari virus corona. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.